Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wazaman Official dan bersama kita, saya Ustadz WA dan beliau Zaman Naskah. Masya Allah, kembali dalam sesi ngopi menambah inspirasi. Buat teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kita mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel ini. Apabila konten ini bermanfaat untuk kalian, agar teman kalian mendapatkan banyak manfaat daripada konten-konten kami. Di pertemuan kali ini guys, pertemuan yang sangat luar biasa. Oh, ini udah jam berapa ini? Udah jam 2:30 malam ya. Jadi kita syuting jam 3 malam guys ya. Wah, awak itu masya Allah. Wis pokoknya buat kalian tok ini, masya Allah. Jadi pokoknya subscribe, share pokoknya kayak gitu. Ini kita dibelain capek-capek ya, masya Allah, buat pemirsa kita, buat subscriber kita yang sangat luar biasa. Saya tadi mendapatkan DM, ya Gus. Jadi gini, DM itu DM tersebut dari ya, fans kita ya, fans gue ya, fans gue ya. Dia itu tanya, Ustadz Mbok ya kalau di channel itu bahas tentang makna sakinah mawaddah atau bagaimanakah cara-cara untuk mendapatkan rumah tangga atau kehidupan yang luar biasa. Oke. Ini buat yang udah DM di Instagram, ini jawaban dari beliau Gus. Racun. Katanya rumah tanggamu bahagia Gus. Lega, tak kira kamu yang jawab. Tak kira malah monggo jebulane. Woi aku. Ya kan jenengan dulu. Antum dulu, nanti habis itu baru anak gitu terus. Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Ya, biar sakinah mawaddah warahmah. Dan maksudnya itu apa? Lalu bagaimana cara menggapainya? Seperti itu, Gusku. Oh, gampang. Gimana? Saya tetangga punya nama Sakinah itu juga menggaitnya gampang ternyata. Mawaddah juga ada, tetangga. Warahmah juga ada. Warahmah ada. Saya punya warahmah itu sekarang wis dipek bojo bakal salah. Itu mantan itu. Enggak. Ya Allah. Berarti cara mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Baik 3 itu. Ya, agar kehidupannya ayem, tentrem, Oh, itu toh maksudnya. Gitu. Iya, gitu. Tak kira aku ditompo sakinah, bagaimana cara mendapatkan sakinah gitu kan. Yo ngomong itu tak cedakin langsung, datang ke rumahnya. Ke rumah sakinah. Gitu. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu memang dari kata sakana, tenang. Tenang itu yo tentram, adem, ayem, ya gitu. Mawaddah yaitu kasih sayang. Apa ya kasih sayang? Ya cinta dan kasih sayang. Warahmah itu ya seperti sebenarnya hampir sama. Rahmah itu kasih sayang juga. Cinta, mawaddah itu cinta. Dalam yang dicari banyak orang mengatakan ketika berdoa samawa ya. Samawa disingkat. Canomi samawa itu apa tahu? Iya, saya disingkat-singkat lho. Panganan apa? Samawa. Aku samawa jebulane sakinah mawaddah warahmah. Ya itu tadi. Ya sebenarnya asluhu kan. Oh, sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya mudah. Teori samawa itu sebenarnya ya mudah. Tapi mudah memang untuk dilafalkan dan mudah bagi orang yang mau melaksanakan. Tapi ketika tidak mau ya nanti ini tidak mungkin terciptakan samawa tersebut. Berarti garis besarnya harus ada sinkronisasi. Gini dulu. Samawa itu nek aku beberapa kali kan nugel dengan perkataan Gus Baha. Ternyata orang nikah tersebut memang kalau dikaitkan dengan Quran, orang nikah itu harusnya dia masuk dalam surga. Jadi orang nikah itu masuk pintunya surga sebenarnya.
Makanya banyak orang mengatakan surga dunia. Gitu. Sebenarnya nikah itu harusnya berada di surga. Kenapa mesti cekcok? Kenapa mesti ada pertengkaran? Kenapa mesti ada apa ya? Ada gejolak dalam rumah tangga? Karena dia tidak apa ya? Tidak sedang merasakan diri, menempatkan diri bahwa saya itu ketika berumah tangga harusnya berada di surga. Posisi di surga itu kan la ta'abun wala masyaqqatun gitu. Tidak ada susah payah, tidak ada angel-angel, pokoknya di rumah tangga itu harus bahagia. Nah, harus bahagia itu dengan apa? Dengan tidak banyak tidak banyak menerapkan aturan-aturan ataupun banyak melakukan apa ya? Sekat-sekat yang memang menjadikan di surga itu bebas kok. Tidak terlalu banyak peraturan, tidak mau banyak keinginan dan yang lain. Di surga, keadaan di surga itu kan tidak butuh apa-apa sebenarnya. Tapi Gus, sewu, yang namanya problem atau konflik di dalam satu rumah tangga itu banyak sekali kita mendengarkan perkataan-perkataan bijak atau mungkin perkataan-perkataan atau dawuh-dawuh dari para ulama bahwasanya konflik dalam rumah tangga itu adalah semacam bumbu yang mana pernikahan itu sendiri adalah titik yang harus dibumbui sehingga tatkala ada sebuah pertikaian atau permasalahan maka konteks rumah tangga ini bisa menjadi nikmat. Iya. Itu kalau kata pemilik kata-kata bijak dan para ulama juga saya juga cuman menduduhkan menculkan. Ya piye merohke ya menculkan. Merohkan. Ya. Nah, itu kadang kan gini, Gus. Nun sewu. Ya. Kadang kan banyak ini pasangan itu kadang kan sing lanang jare sing wedok kurang ini dan kurang ini. Sing wedok juga gitu jare sing lanang kurang ini dan kurang ini. Lalu kalimat kurang itu berarti kan ada titik finishnya. Kan gitu, Gus. Ya. Berarti ada satu mindset yang dimana membuat apa yang disajikan itu masih kurang. Contoh, misalkan kita minum kopi. Standarnya saya itu kopi saya itu ya agak pahit. Nah, misalkan non sewu, Guse maringi kula atau Guse memberikan sama saya kopi manis, saya bilang kurang pahit, Gus. Ya. Kan kurang kan gitu. Nah, untuk standaritas kurang, lalu itu tendensinya sampai mana, Gus? Maksudnya tendensi tujuannya itu sampai mana? Kok bahasanya kok kurang terus misalkan. Walaupun nih misalkan ini laki-laki gini. Bojoku iki kurang seksi. Ya kayak gitu. Iki galak, kurang kalem, Curhat. Enggak aku padake. Ada. Ya jone kamera nek curhat. Enggak, ada masyaallah Bude. Dan itu sering kayak gitu, Gus. Ini sering kami dengar, itu sering kita dengar. Ada itu mungkin suaminya datang ke rumah. Bah, itu saya tuh gini, istri saya tuh gini. Orang kurang pengertian, kurang ini. Harusnya nek besok pagi tuh gini. Berarti kan ini laki-laki punya standaritas. Lalu kadang ada juga istri yang datang ke kita curhat, bah suami saya tuh kurang begini. Orangnya tuh kaku, kurang begini, kurang romantis, kurang ini dan bahkan kurang duitnya juga gitu loh. Terus kan berarti apakah ada standaritas sendiri sebuah pemberian dari lelaki dan dari perempuan atau dari suami atau dari seorang istri, standar yang diberikan atau saling memberi baik itu secara nafkah zahiriyah maupun secara nafkah batinnya, ada enggak kira-kira standaritasnya menurut Gus? Nek secara syariah itu sendiri kan standar itu kan kita ngasih makanan ya gitu ya terhadap istri. Nafkah itu saya kira di Indonesia ini sudah lebih dari seorang suami memberikan nafkah kepada istri, sudah cukup secara syariah. Sebetulnya sudah sampai lah pada standar syariah. Cuman dalam segi hati dan yang lain sebagainya terkadang ya ada yang dari pihak perempuan yang kurang merasa nyaman dalam artian tidak
tidak menempatkan diri pada koridor suami. Suami gaji 50.000 sehari, kita maunya yang lebih dari 50.000. Masa entek 100.000. Bukan masa, dalam arti untuk Untuk keperluan lah ya, untuk keperluan. Itu lebih dari 50.000. Berarti kan kita tidak mengikuti irama berdua nih. Bagaimana bisa sakinah mawaddah warahmah kalau tidak seimbang? Sebenarnya ketika mau seimbang, oh saya sebagai makmum mengikuti imam dengan standar imamku, maka ini akan terjadi sinkron. Kalau nggak sinkron itu berarti karena memang ada salah satu yang kurang balen. Dalam arti wong lanang duwe gaji 1 juta saya dikene bojo 50.000. Ini kan berarti kan tidak balance lah kayak gitu ya. Ini dalam hal contoh materi. Nah, kalau menurut saya itu Gus, jadi gini. Yang dimaksud seirama itu atau yang dimaksud bebarengan itu, kalau menurut saya itu sesuai proporsinya masing-masing. Dalam arti gini, wong statusnya kan kalau seorang laki kan imam, berarti imam itu kan di depan. Lalu seorang imam di belakang. Apa? Imam apa? Imam Samudra. Aduh. Imam tonggo. Iya tonggoku apa mesti di belakang imam ngono. Heeh. Kayak wingi wong dodol salak barang, dodol brambang barang. Nah, ini maksudnya kalau lelaki itu kan imam, lalu perempuan atau istri adalah makmum. Nah, ya jelas kan pasti beda proporsinya, imam itu beda dengan proporsinya makmum. Maksud saya gini Gus, bukannya saya mencari menang-menangan ya Gus, maksudnya gini. Menang bisa apa? Maksudnya bukannya saya mencari menang-menangan, aku belani wong lanang gitu loh. Nanti ditanya sama netizen yang terhormat gitu kan, maksudnya kan gitu. Maksud saya tuh gini, Mbak Alambo, banyak itu seorang perempuan itu gini, kadang itu merasa nggak adil karena ndak seirama itu gini, sing lanang atau seorang lelaki wes gaweane nek isuk kerja macul sampai sore, iya kan? Dia tuh kerja capek banget Gus, capek banget. Malam cuman meh ngopi ning prapatan. Iku sing wedok rasa mulai sisan kok, turu kentongan ono. Ngeloni kentongan ono gedhu kayak gitu loh Gus. Ini banyak terjadi, mana Bu? Nah, kadang sang laki-laki juga itu ndak balance-nya di situ. Dalam arti gini. Ya memang contoh non sewu, seorang laki pasti kepengen bojo yang cantik, lalu dia pasti punya dasar. Kamu kalau mau dandan buat suamimu itu pahala. Ngangkon dandan itu kok kayak gitu maksud saya. Ayo mau ngangkon tok kan ngono kok lipstik ditukokno. Apa jeneng? Wah, akhirnya sing itu lipstik nggawa kuwi, nggawa pocokan dong jatian kasap kabeh kuwi mau. Nggo bedak barang ya nggawa terigu kan ngono. Tapi ayune piye kan ngono. Ha pengen cantik ya modal ragat ngene mau. Perawatan itu kok skincare kayak gitu loh, suntik putih, benalus, diamplas Nah maksud saya gitu. Jadi kadang tuntutan itu tidak sesuai proporsi sehingga malah mereka menjustifikasi satu dengan lainnya. Sang istri menjustifikasi seorang laki menjustifikasi seorang istri. Sehingga menganggap bahwasanya ini gak adil. Aku yang ini kok kowe gak ngono. Itu bisa terjadi Gus ya, jadi seperti ini. Jadi kalau saya sering bilang banyak Gus perempuan mungkin pemirsa kita ini banyak yang masya Allah ibu-ibu yang cantik ya, ibu yang cantik bagi suaminya macam saya kan gitu. Itu pengen loh ya, pengen punya sosok suaminya itu kayak Rasulullah, sempurna layaknya Rasulullah SAW. Tapi ibu-ibu udah ada Gus yang mau kayak istri-istrinya Nabi. Iya tuh, nggak ada yang mau, mus pokoknya kan gitu. Nah inilah kadang seperti itu juga. Saya sering bilang, maka bahkan ada banyak pepatah, banyak seorang perempuan yang kepengen punya suami kayak Habibie, tapi tidak satupun perempuan kuat menjadi perempuan seperti Ainun. Kan gitu tadi. Ini Mbak Lafu, anak bukannya ngapunten nggih, anak bukannya mencari menangnya suami, ndak. Tapi ini yang terjadi di lapangan. Enggak. Nek menurutku kok kembali salah dasar. Dasar dalam mengambil arah tujuan ke depan. Sakinah mawaddah warahmah itu kita diingatkan kembali
bahwa sesuatu apa yang kita jalankan nek memang itu ilallahi wa rasuli. Cara gampangane kita niat nikah itu karena Allah, karena Rasulullah. Satu, memang kita disyariatkan oleh Allah, wankihul ayyam, kita suruh menikah, dan itu memang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara gampangane ya, setelah itu kita mempertahankan pun kita karena Allah dan Rasulnya. Dalam akad nikah kita paham, kita diingatkan, dihalalkan itu dengan kalimat Allah. Jadi ketika kita nikah, itu kan disaksikan atau diikat oleh kalimat Allah. Angkatuka wa zawwajtuka bimaril madkur halan. Itu tanpa dasar dari syariat Allah kan ya. Sesuatu orang yang dulunya halal kita lihat, haram kita lihat, apalagi kita sentuh dan yang lain sebagainya, sekarang dia menjadi milik kita seutuhnya dengan kalimat Allah. Nah, setelah kita masuk dalam sesuatu yang memang sakral, dibuka sesuatu yang memang haram benar-benar haram. Setelah kita dihalalkan, dibuka dengan kunci la ilaha illallah, Allah atas Allah. Setelah itu kita menjaganya juga memang harus sesuai proporsinya. Kita mengenal Allah. Andai kata kita ada masalah dan yang lain, cobalah ingat, ya Allah, saya dulu menghalalkan dia, sampai sekarang saya mengetahui semuanya dari istri saya. Andai kata tak cerai bagaimana? Itu sakitnya. Ternyata kembali lagi, ya Allah maafkan saya ya Allah, aku sebagai seorang laki-laki tidak mampu membahagiakan istri saya. Saya beberapa kali mengatakan, saya sendiri mengalami, istri saya dulu dirumat oleh ibunya, oleh bapaknya dari lahir, sebelum lahir sampai dalam kandungan 9 bulan dengan susah payah. Dirumat wong tua sampai kira-kira umur 20 tahun lah. Itu memakan biaya juta. Berapa juta dia? Sedangkan saya tinggal nemu plek takelone. Plek. Terima mahar apa dah? Seperangkat alat Salat itu. Kamu andai kata tidak berterima kasih kepada mertua, tidak berterima kasih kepada Allah yang telah mengizinkan untuk kita, itu berarti kan kita sangat tidak syukur sekali. Itu bagi seorang laki ke perempuan. Lalu bagaimana perempuan ke laki? Gitu Gus, harus imbang, harus balance keterangan jenengan. Nanti para netizen ini, lurus guse gitu loh Gus. Saya tidak berpengalaman dari perempuan. Meskipun rambutnya gondrong, tapi tidak berpengalaman dari perempuan. Tapi oke lah sudut pandang perempuan yang menjadikan untuk menjadi perempuan itu menjadi masuk surga itu masuk surga sangat mudah. Sangat mudah. Gak terima mudah. Mudah. Tatkala dia sudah menjadi istri, kan gitu. Kuncinya 2 kayak gitu. Yang saya ketahui kuncinya 2. 1, tinggal taat kepada Allah, menjalankan syariat. Wis ta, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Zakat rasa wajib. Wajib enggak iku lanang. Haji rasa mikir. Tinggal poso, karoan, salat. Cukup itu. Puasa dan sholat. Setelah itu garean bukti karo manut. Nah, manut kadang-kadang itu menyiksa. Manut itu menyiksa, pengorbanan. Aku manut bojoku kadang-kadang pelit, kadang-kadang bagaimana gak cocok dengan kriteria bojoku galak, pelit. Gak jenengan yakin gak jenengan. Ono iki bojone
galak, pelit dan yang lain sebagainya. Ngono. Nah itu kadang-kadang ini ketika kita tidak sadar bahwa rumah tangga ketika seorang suami sudah memberikan nafkah saya lahiriah untuk to'am, untuk kuat menjalankan sholat, menjalankan puasa, itu kan sudah cukup. Masalah lain nih, anggap aja nomor swidak pitulikur, nggak ada arolas, sudah arolas. Yang lain, arisan kayak entuk arisan, wah beneran nah. Kita nggak perlu repot-repot ganti arisan. Kita kayak untuk tunggu, alah bener. Nah kita nikmati saja bahwa Gusti saya sedang menjalankan perintahmu, saya sedang menjadi seorang makmum yang baik. Kon ngene nggih, sing penting minimal bahasa kasarnya nafkah sudah diberikan dan kita bisa menerima apa yang diberikan suami sudah cukup, Pak. Lain-lainnya mek lambi apik dan yang lain sebagainya itu tidak menjadi sarana, menjadi sarana untuk ridho Allah, untuk mendapat surga kan tidak menjadi sarana. Nah, nek saya cocok apa yang ngendikan jenengan. Cuman saya lebih spesifik, Gus. Spesifiknya gini. Kalau sebuah standaritas itu diterapkan, maka ya leres. Lupa pada tujuan awal, biniyah awal nikah tadi. Rata-rata orang itu sebelum nikah dia berpikir, sementing nanti aku nikah sama kamu, kita akan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Ini setelah nikah. 1 minggu sebelum nikah, 1 minggu setelah nikah, pikirannya udah lupa lagi, Bro. Karena dia udah mulai masuk kebutuhan. Dia udah mulai mentarget, wah saya harus punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, minimal saya ikut mertua ini 1 tahun, kan gitu. Wah dia ngoyak das, 1 tahun dia alhamdulillah bisa bangun rumah sendiri. Nah dalam masa 1 tahun jadi dia juga udah hamil. Maka tatkala dia pindah ke rumah baru, tidak selang beberapa waktu dia punya anak. Umum kan kayak gitu. Ini pikirannya udah lain lagi, Gus. Udah tujuannya ke sukses. Nanti setelah ini aku akan nambah tanah, aku 2 tahun lagi harus beli mobil, 5 tahun aku beli tanah lagi kayak gini. Nah maksud saya apa? Rata-rata semua penyakit pengantin baru itu adalah apa? Tujuannya ke sukses dulu. Lupa. Saya sering bilang kayak gini, jangan menikah karena cinta, tapi menikahlah karena kamu yakin surga lebih dekat dengan dia, gitu loh. Maksud saya apa, Gus? Jadi gini, tujuan kita nikah itu untuk menggapai ridha Allah, kan gitu. Nah kalau mindsetnya ke situ, nanti mereka harusnya akan melahirkan rasa syukur. Contoh misalkan dari 2 pandangan aspek, suami punya pandangan aspek yang kayak jenengan katakan tadi. Oh ini orang dulu dibesarkan sama orang tuanya, saya tinggal nemu tok. Andi kaya apa nek tak sakiti. Lah dari istri juga punya pandangan. Dulu waktu aku masih jadi anak, aku golek rezeki, aku golek pahala itu saya sangat sulit. Tapi tatkala aku sudah menjadi istri, aku golek pahala, masya Allah saya gampangnya. Rek tambah siji meneh, Bos. Sik ditanggung jawab dosa-dosaku karo bojoku. Ini kalau 2 pemikiran seperti ini sinkron, Gus. Ada sakinah mawaddah warahmah. Betul. Cuman ini lapangan susah loh, Gus. Lapangan susah. Pokoknya yang bener itu wong lanang iki selalu salah, wong wedok iku selalu bener. Iya. Bener. Aku buat netizen-netizen iki ngono iki. Wong wedok ya biasane ngono. Ya to wong wedok kuwi gak pernah salah, gak mungkin salah dan gak mau salah. Kok andekan wong wedok salah, wong lanang luwih salah. Mesti ngono kuwi lho. Itu rumus awal. Rumus awal itu masalahnya. Wah, ya repot. Undangan-undangannya kayak gitu. Tapi saya menerak itu, saya menerak kayak gitu. Karena apa? Saya selalu bilang sama istri saya. Kowe iki muridku sing paling pertama. Itu saya menanamkan itu sama Harim ya. Sama Harim pernah bilang kayak gitu. Jauh jadi. Pas bada akad masuk ke kamar, ya enggak langsung. Enggak langsung. Tamu akeh sik ana. Kok waktu lagi arep ganti baju saya bilang sama beliau. Ingat, tanamkan di hatimu. Kamu itu muridku yang paling pertama. Sebelum santri-santriku itu, kamu muridku. Jadi kamu harus punya pedoman kaitan bahwasanya takdiman wa taatan kepadaku. Ridhomu adalah jatuh pada keputusan iya atau tidaknya diriku.
Soalnya apa Dek? Kowe engko nek bentak aku sing untuk dosa aku, sing disengeni malaikat aku. Apa aku ora tau didik kowe? Kowe ra salat, kowe telat ibadah, aku sing disengeni malaikat. Rejal, apa kowe gak tau ngulang bojomu salat? Kowe iki gak manut karo aku sing disengeni karo malaikat aku sek aku kae. Makanya saya menerapkan di situ Gus. Ngono lho. Biar apa? Biar saya pun juga tenang untuk memberikan hak dia. Soalnya memberi yang mencari Gus. Ya itu tadi. Skincare larang gitu loh, padak kayak. Makanya subscribe. Wah, awas lo rambut subscribe. Dan like, comment, share terus pokoknya. Gitu. Ya mungkin untuk hal ini berbeda sedikit lah. Kok nek aku cenderung dengan apa yang disampaikan Gus Bah dan itu cocok menguatkan apa yang telah saya alami. Saya sekedap ngopi dulu. Mosok nggak ngopi guys? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Iki guru-guru bahas kita. Nah, iki mari anu Gus ini Gus. Rada berat ini urusan kaitan iki. Soalnya iki didengar kan iki. Bahwa itu wah iki aku salah ngomong kepleset teko omah. Repot ya. Langsung Geger geden. turun masjid. Ternyata Gus Bah sendiri tidak membuat kriteria yang aneh-aneh. Ketika kita membuat kriteria maka akan menyekat kita kecintaan kita kepada seorang istri. Contoh gini, Gus Bah itu dia bojoku tak delok ijik salat madhep mulon. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bojoku gak ngekno kopi nggih dhewe. Bojoku nesu tak rungokke. Bojoku turu kamar dikancing, aku turu denger TV. Nah, ternyata yang paling mudah ternyata kayak gitu. Di antara sekian daripada kita menuntut ke kebaikan atau prioritas ke seorang istri, jangan kita menuntut, tapi memberikan yang terbaik kepada istri itu jauh. Lah masalah menuntut kok ngono gampang. Wong kuncine kene. Wong wedok surga nunut neraka katon. Iya. Lho, sak elek-eleke mbak wedok umpamane. Mbak wedok iku kok galak dan yang lain. Berarti mbak wedok galak, mbak wedok kan? Ande. Oh. Tak jelasake. Andai kata mbak wedok galak. Ya. Mbak wedok galak. Seorang istriku galak. Nek awake dhewe rido. Apa iki dadi dibentuk Gusti Allah? Ya bener. Kan ndak ta? Dadi kabeh iki gawean ditungkepi anek wong Jawa iki baik ditungkepi awake dhewe. Saya pernah lihat ketika saya sedang gondok dengan istri. Gonggo wong ora nonton. Ketika saya sedang gondok dengan istri, saya sedang sendiri. Saya berpikir, ya Allah bojoku. Saya berpikir itu sampai beberapa jam. Ya Allah Gusti, andai kata bojoku saat ini aku sedang godop kok bojoku dalam keadaan kayak gini, andai kata istriku diambil di saat itu, ya malah keadaan tidak bagus. Tambah santor ruwet meneh urusannya gitu. Sedangkan kita tetap tidak ingin orang yang menjadi bagian daripada hidup kita. Hidup kita akan menjadi ibunya anak-anak kita, mendapatkan godop juga dari Allah. Begitu langsung seketika langsung, los. Kamu tidak bersalah istriku. Aku langsung itu. Asik. Jangan jaya. Bersalah istriku. Gak nyanyi pernah. Kamu sudah tidak bersalah. Ya. Maafkan saya ya. Aku itu tandem rata sampai ke. Aslinya ini mau ditonton. Itu kan itu pengalaman yang pernah saya lakukan. Supaya apa? Supaya kehidupan ini menjadi damai dengan istri. Jangan sampai kita godop dengan istri terlalu lama. Betul. Sebetulnya Gus, apa yang jangan sampaikan itu sinkron apa yang sampaikan. Cuman karena itu tadi saya lebih detail dan lebih spesifik. Dalam arti lebih spesifik gini. Harusnya hal seperti yang saya katakan tadi itu tidak perlu diperumit seperti itu. Dan maksud saya itu saya ngomong kayak gitu itu biar Afwan harem anak itu tahu hakmu kayak gitu, tujuanmu, kewajibanmu itu apa. Kamu harus tahu sendiri.
Kamu kan santri, kan gitu. Saya juga gitu. Apa hak dan kewajiban saya? Hak dan kewajiban saya kan tidak perlu repot-repot, sudah. Kalau saya ada kopi ya sudah. Mau isi misalkan non jauh ya, lagi sibuk atau emang tidak bisa nggak, atau lali sekalipun. Mau tinggal gawe duit kok repot, kan gitu. Aku ngakon bocah lu teri kopi gitu kan, nggih bah kan gitu. Padahal kene wong adoh kono. Gitu ya. Berarti ya intinya sama-sama memahami bahwa kita ketika terjadi keruwetannya bagaimanapun iki perkara donya rasa digagas jeru-jeru iki bojo gampang surgane kok aku lapong ngel-ngel anak dari ibu dari anak-anak semono bar selesai dar. Iya, itu sebutnya kalau udah seperti itu. Nah, itu aja guys. Jadi memang kita itu terkadang itu terlalu banyak menuntut. Saya kepengen nuntut yang ini dan itu. Tanpa kita berpikir mana yang mau kita beri. Sebagaimana pasangan kita. Selalu juga menuntut ini dan ini harus begini. Tanpa harus berpikir, tanpa dia berpikir mana yang sudah diberi. Begini guys ya, teorinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia hanya belajar untuk sempurna. Dan hormatilah prosesnya. Sekali lagi seperti itu. Dengan kita mengikuti daripada segala prosesnya, maka semua akan terasa indah, nikmat bersamanya. Yang terpenting, libatkan Allah di dalam setiap urusanmu dan kehidupan rumah tanggamu. Kira-kira gitu aja guys ya. Oke, gitu aja guys ya. Apa nih? Kok iki kok senengannya kok nambah-nambah. Biasa, aku di rumah nambah. Sering nambah. Lanjut. Bapaknya kepahitan itu ternyata menjadi efek ketika kita akhirnya kita bisa merasakan manis. Jadi di keadaan kita sakit kita baru bisa merasakan enaknya sehat. Ketika pahit ternyata enaknya manis itu karena kita merasakan pahit. Itu sesuatu yang kita bertengkar. Itu ya nanti akan ternyata kita damai itu indah ya. Betul. Nah, terkadang orang damai nggak merasakan damainya itu indah, sehatnya itu indah, betul. dan yang lain sebagainya. Ketika terjadi cekcok ternyata ternyata nikmatnya indah ketika berdamai gitu. Gitu aja guys. Jadi memang siapapun pasanganmu, bagaimanapun kondisinya, apapun sifat dan watak dia adalah anugerah terindah dari Tuhanmu untuk melengkapi hidupmu dan diciptakan bersama. Betul. Oke, gitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe itu gratis. Begitu saja, cukup sekian dari kita. Wazaman, Ustadz WA dan Gus Zaman. Alafuna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.